A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wal arwah wa ala alihi wa sahbihi dawin najahi wal falah. Faya ma'asyiral muslimin wayal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita siang ini bersyukur kepada Allah diberikan waktu olehnya bisa menghadiri undangan Bapak Haji Rahmat Rasidi dan Ibu Haja Khairul Nisa ingkang pisanan kali Bapak Haji Hawafi menikahkan kedua putra putrinya ingkang nami Mas Sakib kalian Mbak Yunita. Boten senes kula panjenengan disuwuni donga pangestu. Mugi-mugi ananda pengantin berdua menikah tansah berkah dalam pernikahannya. Doa dalam pernikahan menikah, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Rawuh kula pengen sami niku sudah mengandung doa. Napa malih kaliku para rawuh pernikahan menika dalam Islam kategori ibadah ingkang suci dan sakral. Karena di dalamnya ada ikatan janji langsung kepada Allah, kepada orang tua, kepada istri, dan kepada anak. Karena hubungan orang menikah itu tidak personil antara suami dengan istri mawon, tapi ugi dengan keluarga berdua. Pertanggungjawabannya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila wonten surat An-Nisa menika, perjanjian pernikahan menika mlebet kategori misaqon ghalidh. Fa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan. Maka menjaga kesucian janji menikah menjadi keniscayaan. Maka suami harus amanah kepada istri dan istri ugi kedah amanah kepada suami. Ketika sang suami sudah qabil tu diucapkan dengan sepenuh hati lahir batin, itu dia bukan sekedar kontrak. Orang seperti jual beli hanya kontrak kerja, tapi kontrak lahir. Pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dan ada hak-hak masing-masing yang harus diberikan. Maka menjaganya menjadi penting. Terus pun menjaga satu, saling memberi rasa percaya. Maka kepercayaan suami jangan dikhianati oleh istri, kepercayaan istri jangan dikhianati oleh suami. Maka membangun rasa cinta kepada suami dan kepada istri itu nomor satu. Kalau hati kita masih ada cinta kepada orang lain, ada sayang kepada orang lain, di luar suami dan istri kita, itu pengkhianat. Itu kategori selingkuh. Selingkuh itu bukan sekedar hubungan lahiriah memang. Tapi ketika hati kita tidak ada dalam hati istri, istri kita tidak ada dalam hati kita, suami tidak ada dalam hati sang istri, itu menjadi pengkhianat, perselingkuh. Sebab ngopo al-mu'minuna inda syuruti. Orang mukmin itu terikat dengan janji. Nah, sedangkan menikah itu di dalamnya ada janji saling setia, saling memberi,
saling menghormati, dan menerima segala yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya Rasulullah itu selalu mendahulukan keluarga. Beliau memang bepergian untuk dakwah, untuk jihad Islam. Tapi hati beliau ada di dalam keluarga. Tidak meninggalkan sedikit pun waktu, kecuali selalu ingat yang di rumah, ingat suami, ingat istrinya, ingat putra-putrinya. Nah, kita pun bisa belajar, kita boleh kerja di mana tempat, tapi istri harus ada dalam hati, anak-anak harus ada dalam hati. Sekarang ini era wanita berkarir, katanya emansipasi, oke, tapi jangan kemudian di hati istri ada banyak orang di dalam, seakan menyimpan banyak file, ya, tidak hanya fotonya, tapi orangnya. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam sebuah pernikahan, karena akan tidak ada kebahagiaan. Maka kebahagiaan bukan ditentukan oleh mewahnya rumah, oleh berapa kendaraan di punya, tapi bagaimana hati masing-masing tertambat satu sama. Dan ini yang kita harapkan Mas Syahid dan Mbak Yunita menjalinnya, menjaganya dengan sepenuh hati. Ketika sebuah pernikahan dibangun atas dasar ketulusan, keikhlasan, dan berharap ridha Allah dan kedua orang tuanya, kebahagiaan untuk mereka. Mungkin mereka tidak memiliki dunia, tidak memiliki apa-apa, tapi ibadahnya, tapi hormatnya kepada orang tuanya, tapi amal solehnya, itu kekayaan yang luar biasa. Hari ini pernikahan itu menjadi sebuah ibadah yang paling mahal. Maka dahulu pernah disinyalir, nanti akhir zaman yang namanya nikah itu ibadah yang paling mahal selain rukun Islam. Karena apa? Karena orang sudah tidak memindahkan yang namanya aurat, yang namanya ikhtilat, percampuran laki perempuan, sehingga memandang seakan pergaulan laki perempuan itu bebas dan sah-sah saja. Bahkan kalau sudah demikian, kita pasti tidak bisa menjaga apakah itu tetap bisa dipertahankan di saat keadaan memungkinkan untuk berbuat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, ketika kemudian kita menyaksikan sebuah pergaulan yang demikian itu, apa yang terbaik? Maka kata Rasulullah, ada hal-hal yang harus disegerakan. Yang pertama, ngopo anak jika sudah ketemu jodoh. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kita meminta anak kita untuk meminangnya, dan kita melihat dia akhlaknya baik, ibadahnya, sholatnya, dan perilakunya terpuji, fazawwiju, orang suwe-suwe, ndang-ndang wae. Mboten usah kerjoin kok endi, bayarane piro. Sepeda engkol dan sepeda ontel, podok di engkol di ontel. Niku mangke wonten piyambak. Utlu berizqah bin nikah. Nggih. Kula panjenengan kok sik seret wae rezekine nikah. Mboten guyonan. Wis nikah kok sik seret, nikah maneh. Wis loro sik seret, tambah maneh wonten bro. Niku guyon nggih. Aja masalah itu di rumah aja ngene. Nah, Sa'id bin Sayyab niku bapak itu pernah melihat seseorang ketinggalan sholat jamaah. Tinggalan sholat jamaah. Loh, kenapa kamu tinggalan sholat jamaah? Karena masih pernah murid. Ngapunten Pak Yai, kula ngrumat istri kula. Niki wau wis edo, kula mula soroh, kula nyolati dan sebagainya. Langsung dalune niku dinikahno oleh istrine niki. Wonten jenengan wong ahli ibadah, maca Quran enak.
Nih, gak tahu ketinggalan sholat jamaah. Seijenan, jangan gue arek telu. Nah, nang niku nanti pundut nih. Kalau usah pabrik di Luboi, nggih. Sandal jepit atau sandal kulit, boten penting. Malah makin lari niku dados sababiyah kula panjenengan keparep nyedak kali Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih sing tasih perlu disegerakan kapan-kapan mawon nggih. Intine kula panjenengan ketika sampun diberikan amanah oleh Allah dalam bentuk apapun, lebih amanah keluarga, itu adalah bentuk kepercayaan Allah kepada kula panjenengan sama. Nah, kula panjenengan diamanai putra putri, monggo kepercayaan menika kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita didik anak kita hantarkan untuk keberhasilannya, kita wujudkan impian dan cita-citanya, dan kita bimbing untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Mas Said dan Bu Mbak Yunita dan kedua orang tuanya senantiasa dalam keberkahan, dalam hidayah, dalam kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mawon kirang langkungnya nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.